Baik, jadi matrikulasi tingkat 5 ini cukup banyak isinya. Jadi memang nanti saya tidak akan membaca satu demi satu, tetapi poin-poin utamanya saja yang akan saya bahas. Karena justru di belakang banyak hal yang harus diterangkan dan didiskusikan. Yaitu mengenai bagaimana membuat bagan dan menjawab masalah di tabel. Ini sambungan dari pekan sebelumnya, yaitu tentang hal. Hal itu adalah isim zohir. Apabila dia menggunakan isim zohir, nanti hal itu tidak hanya isim zohir, nanti ketemunya bisa juga fi'il, bisa juga sifat jumlah. Tapi ketika hal isim zohir, yaitu nanti isinya adalah isim nakiroh yang berstatus mansub, yang menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul bih sebelumnya. Karena hal ini termasuk bainatul kalam, berarti dia muncul setelah kalimat yang sempurna itu ada. Ya. Jadi hal bertugas menjawab pertanyaan bagaimana ya fiil bersama fa'il kemudian terhadap maf'ul bih itu bagaimana prosesnya terjadinya begitu. Itu diterangkan di hal ini begitu. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan hal biasanya hal itu berharokat mansub kalau itu berupa apa? Kalau itu berupa isim mufrad ya, berupa isim, dia mansub pada umumnya dari isim fa'il misalnya atau isim maf'ul begitu. Kemudian hal biasanya diterjemahkan dengan sambil dalam keadaan untuk menjawab bagaimana tadi gitu ya, atau dalam keadaan seperti apa gitu. Hal harus mengikuti muhal. Harus dicari muhalnya, ini halnya kemana. Istilahnya nanti muta'alak, menggantung, mengonek kemana ini. Yang dia terangkan, hal ini yang dia terangkan bagaimananya itu kemana gitu ya. Muhal itu gender harus sama nanti, harus mengikuti dengan gendernya maupun bilangannya. Kalau jamak ya jamak, kalau mufrad ya mufrad. Hal isim zohir terdiri dari nakiroh, muhal, dan terdiri dari isim ma'rifat. Ya, kalau itu isim zohir. Kaidah-kaidah khusus, hal yang berupa jumlah mufidah. Nah ini yang justru di Al-Quran sering juga banyak hal berupa jumlah mufidah. Setiap kalimat jumlah yang terdapat setelah isim ma'rifat. Nah ini yang paling penting. Setelah ma'rifat, kemudian diikuti dengan jumlah mufidah, nanti menjadi hal. Begitu. Itu adalah contoh, misalnya di bawahnya ada ja'a, datang, al-waladu, anak itu. Anak itu telah datang. Selesai, anak itu telah datang, tapi kemudian diikuti dengan fi'liyah di situ. Ya beki itu menangis. Maka bagaimana keadaannya anak itu datang? Keadaannya dalam keadaan menangis atau sambil menangis. Begitu. Yabki itu adalah sebuah fi'il. Sini tadi ya fi'liyah di situ. Ya dia dalam keadaan atau dia menangis ya. Anak itu datang, dia menangis begitu. Nah, dia menangis ini sebagai hal. Dia menangis ini sebagai hal menerangkan si waladu itu. Si waladu itu dalam keadaan menangis. Nah, makanya kenapa ini kok bisa jadi hal? Karena di depannya ada alif lam. Maka jadi hal gitu. Karena dia itu ma'rifat, maka dia jadi hal. Begitu. Nah, ini contoh-contoh ketika isim zohir ya, dia harus fathah tadi ya, harus nasab. Saliman gitu. Ada to'irotu, pesawat kembali. Jadi kembali satu pesawat si to'irotu salimat dalam keadaan selamat, salimat. Nah, tapi di sininya harus dalam posisi nasab, salimatan. Ada salimatan. Kalau dia isim johir.
Kalau jumlah mufidah seperti yang barusan dicontohkan tadi, ja'a rojula abuha koimun bisa juga. Sedangkan bapaknya berdiri. Abu. Nah, berarti ini apa? Ini ismiyah. Abu, abuhu, bapaknya koimun berdiri. Ini mubtada, ini khobar, ini ismiyah. Tetapi karena mulainya dari alif lam, jadinya itu sebagai hal. Sedang bapaknya berdiri. Kalau fi'liyah misalnya adalah tadi yar kabu. Yar kabu mengendarai sayarota, mobil, kendaraan, mengendarai mobil gitu. Jadi ini adalah fi'liyah, ini maf'ul bih, ada fi'il fa'il, kemudian ada maf'ul bih gitu ya. Kemudian ja'a rojula ada alif lam juga yang diterangkan si laki-laki itu telah datang dalam keadaan mengendarai mobil, begitu. Nah, jadi itu hal yang jumlah mufidah. Di antara isim zohir dan jumlah mufidah ada namanya sibeh jumlah. Biasanya datang dari zorof majrur atau jar majrur. Contohnya ini baina sahabi, ya, di antara awan. Aku melihat pesawat terbang, roa itu tunya aku melihat to'irotu pesawat terbang baina sahabi di antara awan gitu. Hadoro koidu seorang panglima datang, hadoro hadir gitu ya. Panglima datang udah sebetulnya. Tapi karena ini ada memerlukan keterangan berikutnya, birihi resmi. Nah, birihi itu pakaian atau seragam yang resmi gitu. Nah, jadi ini pakaian seragam yang resmi itu, ini kan sibeh jumlah ini. Birihi, ini sibeh jumlah. Jadi bisa juga asal di depannya alif lam, asal di depannya ma'rifat, jadilah dia hal gitu aja. Kalau tamyiz, isim nakiro yang bersabtus mansub juga, karena namanya bainatul kalam pada umumnya adalah mansub. Menerangkan maksud yang masih samar juga seperti tadi, dan belum jelas juga, namanya juga bainatul kalam. Tetapi tugasnya menjawab zat. Apanya? Zatnya itu. Zat pada kata sebelumnya, sehingga mengandung makna dari. Nah, bisa dikatakan tamyiz, artinya karena tamyiz itu penerang. Ya. Mumayyaz, mumayyaz itu yang dicantoli, biasanya berupa satuan, jumlah, ukuran, jarak. Ini yang sering kita pakai pada saat adat makdud, gitu ya. Mumayyaz malfuz yang biasa dipakai untuk timbangan, takaran gitu ya. Saya teruskan. Jarak, ukuran, bilangan seperti adat ya. Itu pakainya tamyiz. Begitu juga yang mumayyaz malfuz ya. Contohnya di sini kadang-kadang dia tidak disebutkan di dalam kalimat ya. Tamyiznya diambil dari kata yang asalnya dari muktadanya. Contohnya di sini langsung aja gorostu aku menanam. Al-ardo menanam apa? Menanam di atas tanah kan gitu. Nah ini kan nggak jelas. Aku menanam di atas tanah. Aku menanam tanah. Aku menanam sesuatu di atas tanah atau menanam tanah. Maka ditambahi sajaron. Nah pohon yang di atas yang ditanam itu apa? Sajaron. Jadi apa dari sini? Apa yang ditanam di atas tanah itu sajaron? Zatnya apa? Nah gitu. Zatnya apa? Begitu juga ana aksaru, aku lebih banyak gitu. Eh, minka darimu, aku lebih banyak darimu. Selesai. Ntar dulu. Walaupun secara nahu sorotnya selesai, aku lebih banyak darimu gitu ya. Inna aksaru minka. Ini belum jelas. Ini yang lebih banyak darimu itu apa? Ditambahi di belakang malan. Nah, malan itu adalah harta. Ya, mal itu harta. Nanti juga sebentar lagi Idul Fitri biasanya kita menghitung zakat mal ya. Harta gitu. Nah, jadi yang disebut tadi pohon, harta, itu zat semuanya. Itu adalah apa yang ditanam. Apa yang lebih baik. Nah, kalau itu menjelaskan apa,
itu artinya klasifikasinya dia tamyiz. Tapi kalau kelihatan dari hurufnya, dari i'rabnya sama, dia juga apa namanya nasab begitu. Jadi antara hal dengan tamyiz kalau cuma dari tulisan nggak bisa dibedakan. Nah terus gimana dong? Caranya dari artinya. Makanya ini satu-satunya cara saya tahu bahwa dia tamyiz atau hal itu terjemahkan dulu. Sudah selesai baru oh ini klasifikasinya tamyiz, oh ini klasifikasinya hal begitu. Jadi tidak bisa cuma dari tulisan begitu. Musanna itu adalah juga mansu berada setelah huruf pengecuali adat istisna. Jadi ada istina, jadi istisna ini ya atau huruf istisna, kemudian dia akan mengecualikan yang berikutnya yang disebut mustasna yang dikecualikan dari siapa? Dari yang sebelumnya, mustasna minhu namanya yang dikecualikan dari yang sebelumnya begitu. Nah, ini yang disebut sebagai huruf yang bisa digunakan untuk pengecualian. Contohnya ada ilah, biasanya mutlak dia sebagai huruf, goiro atau siwa, itu adalah isim. Nah, nanti saudara tidak lihat di huruf tabel. Contohnya hasa, ada, hola. Ini memang jarang muncul di Al-Quran sehingga tidak ada di yang 26 itu. Di huruf 26. Tetapi sebetulnya ini masuk dalam termasuk istisna itu. Begitu ya. Nah, begitu juga nanti di bijarin itu selain yang sekarang ada lagi bijarin yang lain. Tambahan walaupun tidak banyak ya, dan itu jarang muncul. Begitu juga yang lain-lain ya, jadi jangan berarti bahwa 26 itu mutlak, tidak boleh lebih. Itu ada di luar 26 walaupun jumlahnya sedikit. Gitu. Jadi, dari 26 huruf yang 175 huruf itu ada lebih dari situ ya. Oke. Ila mengikuti 3 kemungkinan, bisa mansub, boleh mansub atau mengikuti i'rab gitu. Bisa juga yang ketiga tergantung kedudukannya dalam kalimat gitu ya. Ini sudah ada contohnya. Ila jaidan ini jadinya mansub karena kalimatnya positif begitu ya. Ketika kalimatnya negatif, maka kemungkinan contohnya di sini ada ma, maka bisa dia mansub, bisa juga dia rofa begitu. Tapi ketika dia itu apa namanya musanna minhuma tidak disebutkan, kalimat yang nakis tidak disebutkan, maka biasanya si musananya itu mengikuti apa yang ada di depan. Kalau di depan itu sebagai apa, ya. Kalau dia tidak ada, maka dia harus dapatnya menjadi rofa. Tapi kalau dia itu, contoh ini misalnya tidak ada, maka dia harus berposisi sebagai fa'il, gitu ya. Kalau di sini dia harus berposisi sebagai maf'ul. Dan ini ketika ke nabi, maka dia harus kasroh. Ngikutin aja, padahal ini setelah ilah. Jadi setelah ilah, dalam kondisi yang ada maknya di depan, dan yang negatif, tetapi tidak disebutkan. Contohnya ma, koma, tidak ada orang. Ya tidak ada orang kan tidak ada nanti musanna minhunya. Maka dia itu bisa mengikuti sesuai dengan posisinya saja. Nah nanti kalau ini tadi dengan ilah, dan itu yang biasanya banyak ditemukan di Al-Quran, yang lainnya saya kira ini cuma tambahan ya, goiro, siwa ya, itu adalah jarang di dalam Al-Quran. Begitu juga yang tipe yang ini nih, yang hasa, yang ada, yang pola. Walaupun di dalam buku saya masukkan supaya saudara kalau kebetulan ketemu referensinya ada, tapi jarang ditemukan. Gitu ya. Nah ini yang paling komplit syaratnya. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Sama jenisnya, harus sama-sama jumlahnya harus, jumlahnya itu maksudnya mufrad, musanna, jamak, kemudian sama objeknya, sama i'rabnya. 4 dasar kaidah 4-4-nya terpenuhi. Bisa dia menjadi naat man'ut. Ya, naat man'ut atau mausuf sifat. Kita pakainya adalah mausuf sifat ya. Sifatnya itu bisa macam-macam, pada banyak. Isim fa'il kita tahu fa'ilun, isim maf'ul maf'ulun. Sifat muhasabah sifat yang ada pada dirinya yang menempel, dia berani, dia lalai, dia kebiasaan pengantuk, nah itu sifat yang sudah nempel ya.
Sigot mubalaghah itu adalah super, ya superlatif, tabdil itu relatif. Tapi biasanya kadang-kadang akbaru masuk di sini juga masuk di sini. Kadang-kadang akbaru bisa disebut lebih besar, bisa juga disebut maha besar, begitu. Mansub itu yang ada sifat misalnya Islami, Indonesiawi gitu ya itu. Adat makdud tahu sendiri ya, isyarah maupun mausul. Isyarah kata tunjuk, mausul itu kata ganti tak tentu. Nah, maat itu ketika dia hakiki, hakiki itu memang apa namanya sifat yang ada pada mausubnya itu sendiri. Contohnya yang johir, misalnya roa itu aku melihat siapa Muhammad, Muhammad sebagai maf'ul bih. Sampai di sini aku telah melihat Muhammad. Nah, Muhammadnya itu mau di apa namanya dijelaskan. Al-mahiro, orang yang mahir. Nah, karena mau menjelaskan orang yang mahir, muncullah di sini al-mahiro kepada Muhammad. Jadi Muhammadnya yang pintar. Aku telah melihat Muhammad yang pintar. Ya. Tapi kalau bukan kepada isim zohir, tapi sibeh jumlah dorob dan atau jar majrur, contohnya di sini lil haqi kebenaran memiliki sautun suara fauqo di atas kuli sautin, di atas suara. Sautin itu suara ya, di atas atau semua suara, di atas segala suara ya, di atas segala fauqo itu contoh sibeh jumlah sebagai sifat. Jadi boleh dikatakan kebenaran memiliki suara yang di atas semua suara bisa, tetapi ini berupa sibeh jumlah dorob maduk maupun bisa juga berupa ismiyah atau fi'liyah. Kita ambil contoh di sini mado yauman gitu ya. Hari ini hari yang ya hari sudah berlalu, mado hari sudah berlalu gitu. Terus harinya itu hari yang sudah berlalu yang mana? Di situ ada kalimat barduhu koridun yang dingin, dinginnya sangat atau dinginnya menggigit diterjemahkan. Dinginnya sangat jadi dinginnya menggigit gitu. Maka diterjemahkan menjadi yang karena ini adalah baroduhu koridun itu mubtada dan khobar. Ini ismiyah gitu karena ada ismiyah. Tapi dari yaumun, yaumun itu apa? Nakiro. Nah, ini bedanya nakiro. Begitu juga hada, amalun. Ini nakiro. Ini adalah amalun, pekerjaan. Karena nakiro yang diterangkan, yufidu, berguna. Maka diselipkan yang. Kenapa? Ini menjadi sifat. Nah, bedanya jadi dengan tadi hal apa? Kalau hal di sini adalah ma'rifat. Kalau dia nakiro, jadinya sifat diselapkan kata yang. Gampang ya ternyata. Jadi kalau setelah apa namanya nakiro, jadinya sifat pakai yang. Tapi kalau setelah al-marifat, jadinya hal gitu. Ya, baik. Sababi, kalau sababi jarang lah dalam Al-Quran juga jarang. Jadi ini hanya mau menunjukkan tidak langsung, maka karena penyebab ya. Telah datang rojula, laki-laki telah datang. Rojulu ja'a ya, telah laki-laki telah datang. Tapi rojulunya ini ingin diterangkan, maka penerangannya di sini fadilu ahu itu saudara, ahuhu saudaranya gitu ya. Fadilu yang terhormat, fadil yang terhormat, yang terbaik gitu, yang tertinggi. Nah, jadi mau menerangkan telah datang laki-laki, laki-laki yang saudaranya terhormat. Jadi yang terhormat siapa? Saudaranya, bukan si rojulunya. Gitu. Ya, tetapi di sini disebut naat sababi, tapi ini jarang ya, hanya informasi saja. Atau, nah ini penting nih. Si kita sering bertemu dengan atof dan paling banyak. Atau itu adalah hurufnya. Nanti ma'tuf adalah setelah huruf atof. Ma'tuf ilaih sebelumnya. Nah, ini setelahnya, ini sebelumnya. Begitu ya.
Nah, kaidah ma'tuf dengan ma'tuf ilaih itu harus wajib irobnya. Kalau marfu dengan marfu, masuk, mansub dengan masuk, jajem dengan jajem. Misalnya, jadi kalau ada fiil jajem ya dengan fiil jajem. Ya, kalau ada isim majrur dengan isim majrur. Ada yang marfu maupun mansub, isim maupun fiil dengan marfu juga. Kesesuaian sigot, kalau di atasnya isim, di bawahnya isim. Kalau isim sifat. Dan kalau fiil juga fiil, begitu. Artinya, berarti ini boleh, kalau fiil berarti kalimat sempurna dong. Iya, makanya diperbolehkan juga nanti kalimat per kalimat. Ternyata aktop itu kesesuaian objek, kalau itu adalah nakiroh, ma'rifat itu kalau misalnya berupa isim, ya. Contohnya di sini Muhammadun dan Ahmadu. Muhammadun dan Ahmadu itu sama-sama gitu nama, sama-sama, coba lihat dari 4 poinnya, sama-sama nakiro, sama-sama berakhiran doma begitu, sama-sama isim nama gitu, Muhammadun, Ahmadu. Nah, maka itu bisa dihubungkan dengan wawu atau alaihi dengan salama. Tuh, bukan alaihi. Sola itu adalah isim, salama, fiil, salama juga fiil. Fiil itu memberi rahmat, salama adalah memberi salam, gitu ya. Allah memberi rahmat alaihi, ya, kepadanya atau atasnya, begitu. Dan memberi salam, tapi juga artinya si salam ini Allah memberi salam kepada gitu atasnya atau kepadanya begitu. Jadi yang diwawu atopkan ini karena di sini adalah berupa fiil, dicari fiil di depan, bukan alaihi, bukan Allahu, ketemunya sholat gitu. Nah, begitu juga ketika salam. Apa ini salam? Nah, salam itu adalah eh, fiil tapi amar. Salam. Oh, di depan cari lagi fiil. Oh, ketemunya soli. Gitu. Soli asalnya dari sol. Sol gitu. Tapi karena harus dihidupkan, ke berikutnya jadi soli begitu ya. Asalnya ada yang mati di situ. Apa? Ya, ya mati di berikutnya. Tomiman haukon. Ya, kalau ini jelas sama dengan yang atas ya. Cuma ini benda bukan nama. Toliman, madluman. Nah, ini juga sama. Sama-sama nakiroh ya. Oke, baik. Taukid. Nah, taukid itu untuk menguatkan arti. Taukid harus sama irobnya dengan kata yang diperkuat muakadnya. Begitu kalau taukid. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Kalau yang lafzi itu dari tulisannya. Contohnya al-wajiru, al-wajiru ditulis 2 kali telah datang menteri telah, itu artinya benar-benar menteri telah datang. Tetapi yang maknawi itu kalau ada kata-kata nafsu, diri, ainu gitu ya. Kemudian kulu, jamiun, amam, amah gitu, kemudian kila, kemudian kilta, itu semua biasanya dianggap sebagai taukid, ya, taukid. Ini taukid berdasarkan arti, berdasarkan makna. Oke. Taukid yang bukan tawabi, yang bukan bainatul kalam, pernah kita pelajari sebelumnya. Kenapa saya tunjukkan? Ini kan kita sedang berbicara bainatul kalam. Kenapa kok saya tunjukkan? Untuk punya compare, perbandingan. Kalau tadi itu yang disebut bainatul kalam, tapi ada juga taukid yang menggunakan huruf, contohnya huruf taukid lakon, kon, huruf berapa itu? Itu ada. Kon, lakon, itu huruf yang diikuti kemudian fi'il madi, itu sebagai taukid, penguat kepada kalimat sehingga muncul kata sungguh. Begitu juga lah, taukid juga ya, yang bisa diikuti huruf, isim, fi'il madi, fi'il mudhari, ini bebas. La kabirotun, sungguh berat. Bisa juga ina, ana, sesungguhnya ini ina, ana ya. Nasobaropau ini juga sebagai taukid, juga sebagai nasab juga. Begitu juga ditempatkan di akhir daripada fiil. Dikasih naknya ada fakilah yang berat, yang pakai tasjid, atau juga yang khofifah, yang cuma pakai sukun. Contohnya, yang surona. Nah, syaratnya nanti ini
akan jadi fathah. Ujung dari yansoru, asalnya yansoru, jadi yansu, asalnya yansuru, jadi yansuro. Gitu. Sungguh-sungguh membantu. Nah, ini syaratnya menjadi fathah dan digabung dengan na. Itu adalah dari huruf, ya. Ada juga dari domir. Kalau misalnya yang sering kita lihat hum atau anta. Contohnya iftah, bukalah oleh kamu. Tapi ada lagi anta lagi, kamu lagi. Bukalah oleh kamu, kamu gitu. Jadi artinya iftah anta itu berarti sungguh bukalah oleh kamu. Yang sering dipakai hum muflihun, innahum humul muflihun. Nah, dan seterusnya gitu ya. Badal, badal itu pengganti. Yang diganti siapa? Mubdal. Mubdalnya apa? Yang digantikan bisa fa'il, maf'ul, mubtada, khobar atau apapun. Badal itu sudah saudara tahu ada seluruhnya, ada kul min kul, ini teorinya istiqmal. Yang penting bahwa ketika ada kalimat yang mau dibadal, nanti boleh dijelaskan dengan kata ya itu. Nah, karena mengganti. Gitu. Allahu Rabbul Alamin. Allah yaitu Roba Tuhan ala alamin. Tuhan ala alaminnya jadi badal kepada Allah. Gitu. Jadi si Allahnya yaitu. Nah ketika enak lah pokoknya pakai yaitu aja. Gitu. Jadi dengan menggunakan kata yaitu menjadi gampang. Contohnya Ustadz telah datang yaitu Hamid. Gitu. Aku makan roti yaitu sepertiganya, gitu. Sepertiganya. Muhammad bermanfaat untukku yaitu ilmunya. Nah, kalau dipaskan di situ yaitu berarti itu adalah badal, gitu. Tarkib Baitul Kalam ini adalah kumpulan dari yang tadi, dari yang sebelumnya dari pekan lalu. Jar majrur itu adalah keterangan umum, ini sudah diterangkan sebelumnya. Dia adalah bila setelah fiil maklum sering menjadi maf'ul bih, ya. Bisa juga menjadi hal keterangan keadaan, dan ini yang paling banyak ditemukan. Jadi kalau ada jar majrur, kalau lagi dibutuhkan oleh fiil jadikan maf'ul bih. Tapi kalau tidak dibutuhkan sangat mungkin jadi hal. Nah, gitu. Baru kemudian jar majrur boleh posisinya sebagai khobar muqaddam kalau di depan atau jadi khobar kalau di belakang kalau mubtada sedang membutuhkan khobar. Begitu. Apa namanya? Formulanya gampang si jar majrur sebetulnya. Kemudian dorob itu keterangan waktu ke tempat kita sebut aja ini maf'ul bih paling gampang. Tapi sebetulnya maf'ul bih ini adalah hal sebetulnya. Hal yang berupa maf'ul bih. Tapi kadang-kadang tidak enak ditulis saja maf'ul bih. Tapi kalau saudara tulis hal juga bisa. Ya dorob madrub itu. Hal gitu. Tapi kalau saudara mau buat dua juga boleh. Hal berupa maf'ul bih. Itu lebih bagus ya. Itu ya. Itu dorob madrub. Idofah. Kalau idofah pada umumnya dia hal. Karena dia kepemilikan peruntukan sehingga ini masuk dalam kondisi atau keadaan kepemilikan. Jadi mudhof ilaih itu kalau ada mudhof ilaih ini pasti grupnya ke hal. Jadi ternyata hal itu paling banyak gitu ya. Nanti saudara akan temukan. Begitu juga maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu penjelas. Biasanya kalau ada masdar dari fiilnya. Ketika ada masdar dari fiilnya, itu kesamaan makna tadi itu biasanya itu adalah bagian daripada maf'ul mutlak, penyerupaan. Maf'ul li ajli ini hanya caranya cuma satu dari kalimatnya. Ya, keterangan tujuan itu mengapa dia melakukan itu, kenapa fa'il melakukan fiil, itu dilihat dari kalimatnya. Baru tahu oh ini maksudnya adalah pekerjaan hati atau masdar qalbi ini ya si maf'ul li ajli. Tapi semua maf'ul kan nasob, iya semua nasob yang maf'ul semua nasob, ini juga nasob itu ya. Itu adalah kalau dari kalimatnya menjelaskan mengapa dia melakukan itu gitu tujuannya. Maf'ul ma'ah itu keterangan penyertaan, beda sedikit dengan wawu atof. Kalau wawu atof depan dan belakang harus sama.
Kalau ma'a apapun yang penting belakangnya dia harus nasob. Nah yang jadi susah kalau depannya nasob, belakangnya nasob. Bisa ma'ah, bisa juga wawu atau. Tapi kalau depan yang lain-lain, di belakangnya tiba-tiba nasob, udah langsung itu ma'ah gitu. Nah iya ya. Hal atau keterangan kondisi yang saya bilang tadi paling banyak kita temukan, yang juga tadi berupa bisa si B jumlah, bisa dari dorob, ini kenapa? Dari jar majrur, bisa juga dari jumlah mufidah ya. Berada setelah ma'rifat, setelah ma'rifat, ingat tadi. Kalau hal setelah ma'rifat, kalau sifat itu setelah nakiro. Ya, ini cuma rangkuman ya. Tamyiz keadaan zat untuk menjawab apanya, kemudian musana pengecualian, naat itu biasanya kalau dia sesudah nakiro, atau kemudian dia sama depan dan belakangnya semuanya. Atau itu penghubung atau penyambung antara depan dan belakang, di mana harus sama i'robnya, nasob, ropa atau zar, sigotnya harus sama, isim dengan si isim, atau fi'il dengan fi'il, masdar dengan maf'al, bila perlu sifat dengan sifat, bila perlu gitu ya. Taukid, keterangan penguat, bila bisa berupa huruf tadi, bisa juga diulangi dari domir, bisa juga memang adalah dia keterangan yang berupa nasob tadi, bisa ya. Badal itu kata pengganti yang dimana nanti rupanya atau ya itu, nah ketika nanti penjelasannya menjadi ya itu, maka badal itu jadi. Yaitu adalah rangkuman dari rangkuman, cream of the cream ya, rangkuman dari rangkuman. Bahkan ini dibandingkan ya saudara sudah tahu lah, dibandingkan antara tawabi atau taukid, badal, tamyiz, hal, dibanding-bandingkan apa bedanya dan seterusnya. Baik, fi'il sahih salim ini mulai penting ini. Fi'il sahih salim ini adalah fi'il yang tidak memiliki huruf yang mengandung ilat dan tidak mengandung juga sebetulnya hamzah dan tidak juga didobel, tidak mudoaf. Ini benar-benar dia sahih. Nah, sedangkan mu'tal kalau dia memiliki huruf ilat. Huruf ilat itu adalah ada a, yu, ya, alif, ya, dan waw, disingkat ayu. Sehingga fi'il itu bisa dibagi menjadi sohi, tadi yang saya katakan salim. Sohi itu salim kalau tidak mengandung apa-apa. Kalau mengandung hamzah jadi mahmud. Kalau ada dua huruf yang digabung jadi mudhoaf. Tapi masih sohi. Ketika mu'tal, kalau disimpannya di depan disebut misal, di tengah disebut ajwab, di belakang disebut nakis. Kalau ada dua disebut lafif, makrub itu adalah yang depan dan belakang, makrun itu hanya bagian depan dua-duanya. Gitu. Nah, fi'il sahih mahmud itu tadi sahih juga, tapi dia mahmud. Sahih tapi ada hamzah gitu aja. Contoh ahada, sa'ala, qoro'a, itu semua adalah mahmud ya. Nah, untuk mahmud ini karena si hamzah ini sama dengan sahih, huruf-huruf yang lain, sehingga dalam tasrifnya hampir tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Nanti ada beberapa kekecualian ketika saudara ketemu dari akala kok menjadi kul, harusnya akala gitu. Isal harusnya jadi isal menjadi sal. Itu hanya ada beberapa yang spesifik, tapi yang lainnya relatif sama. Ini disebabkan hamzahnya dianggap sebagai alif sehingga boleh di remove gitu. Itu penyebab. Ini saudara sudah punya contoh-contohnya bagaimana berubah antara fi'il madi menjadi mudorik dan amernya bagi yang menggunakan mahmud ya, baik dari wajan 1, 3 maupun 4, tidak ada wajan 2. Fi'il sahih mudhoaf, nah ini agak mulai ribet. Ketika sadda, ketika farro berlari karena ditasdidkan, aslinya dia ro-nya ada 2, dadnya ada 2, gitu. Sehingga ketika wajan 4 kan mulainya dengan kasroh tengahnya. Sebetulnya kasrohnya itu menjadi hilang, jadi ditambah aja semuanya menjadi fathah. Contohnya di sini
farro, yafiru. Nah, menjadi kemudian tidak ketika dia misalnya fi'il amr, maka tidak ada hamzah wasol, kemudian menjadi firro. Di sini tidak ada sukunnya, tidak ada sukun dan dibuat dia tetap fathah di situ. Ya. Jadi firro. Kenapa firro? Karena di situ ada yang dihilangkan begitu. Kenapa bukan farok? Kalau farok menjadi ini lagi ke asalnya, makanya jadi firro ketika fi'il amrnya begitu. Nah, pada isi maf'ul pasti dibuka sehingga hurufnya dijejerkan. Contohnya maf'rurun. Nah, isi maf'ul maf'rurun karena ini perlu dibuka, perlu ada wawu nyelip di antara ro dan ro. Ro-nya ada dua, harus nyelip wawu, maka terpaksa dibuka farurun gitu, farurun. Gitu. Isi maf'ul. Nah, ini sudah saudara punyai ya. Kemudian ini perbandingannya, cara penulisan dibandingkan antara salim, mahmuz maupun mudoab. Pada prinsipnya hampir sama, cuma bagian tengahnya aja yang berbeda. Saudara pelajari kembali, ada 419, ada 552, jangan lupa. Itu aja. Hamzah sendiri ada aturannya. Kemarin pernah kita bilang tentang ada hamzah koto. Contohnya di Madi Rubai, an. Semua yang apa disebutnya itu mazid ketujuh itu adalah semua pakai hamzah koto. Sedangkan yang 8, 9 dan sebagainya itu hamzah wasol semua ya. Nah, begitu juga ansib, infasan, ya, ila di huruf misalnya. Ila, inna ini pakai hamzah koto gambarnya. Hamzah koto itu terbaca dan dia memiliki harokat. Sedangkan hamzah wasol contohnya di sini i'tada, i'tad, ista'ana dan seterusnya. Ini adalah semua adalah hamzah wasol. Nanti ada aturan cara membacanya kapan bagaimana hamzah koto dan hamzah wasol. Hamzah berada di tengah kata, bagaimana cara ditulisnya? Biasanya menggunakan hamzah di atas ya, disebut ya hamzah gitu kan, ada ya hamzah, ada waw hamzah gitu kalau ada di tengah kata berupa waw hamzah, ada juga alif hamzah yang itu biasa dilakukan setelah fathah. Kemudian kalau dia berada di akhir kata, maka kalau sebelum fathah ya, kalau berharokat fathah sebelumnya langsung dia pakainya alif hamzah. Tapi sebelumnya kasroh pakai ya hamzah. Kalau sebelumnya domah pakai waw hamzah. Tapi kalau sebelumnya itu adalah sukun, baru dia pakai hamzah tanpa alif, tanpa ya, tanpa waw. Hamzah ngagoler gitu, hamzah tergeletak. Contohnya ini kan alif, alif itu sebetulnya sukun, gitu. Atau ini juje, ini juga sukun. Maka ini tidak boleh pakai apa-apa, hamzahnya tergeletak gitu. Penulisan hamzah ada aturannya, mana yang didahulukan, kalau ada bersebelahan ditandingkan gitu. Saya sudah menyampaikan kalau doma bertemu kasroh, yang menang kasroh ditulis pakai ini, kasih contoh dan seterusnya. Itu semua sebetulnya cuma ilmu. Hamzah di tengah kata, hamzah di depan dan seterusnya. Ini cuma ilmu. Yang jadinya nanti digabung dengan cerita alif juga sama. Alif berada di tengah, bagaimana alif berada di belakang, masih ingat? Alif menjadi, kalau ini fathah kasihnya alif tegak, kalau di tengah, kalau di belakang pakai alif bengkok, di belakang pakai alif bengkok, di tengah pakai alif tegak, di tengah pakai alif tegak, dan seterusnya. Alif ini semua adalah imla sebagai contoh. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah perbedaan sudah pernah dijelaskan, ilal dan ibdal. Nah, proses ilal dan ibdal itu, kalau ilal itu yang terjadi apabila ada huruf ilat. Ada huruf ilat dari sebuah kata, itu bisa dibuang, bisa ditukar berupa huruf gitu ya. Bisa dinukilat, ya, bisa dibuang. Bisa juga kalau ibdal selain huruf ilat. Nah, ibdal itu nanti kita kesamaan suara
yang ibdal itu, ya. Selain huruf ilat, itu kadang-kadang juga dirubah. To jadi do sama-sama kan, a dengan dal jadi za gitu dan seterusnya. Nanti kita lihat di dalam peraturannya, ya. Nah, jadi kalau huruf ilat itu jika harokat fathah sebelumnya, maka alifnya menjadi pemanjang. Jika domah, maka wawunya yang jadi pemanjang. Jika kasroh, maka iya yang bersukunnya yang jadi pemanjang. Itu huruf ilat sebagai mad ya, sebagai harokat panjang. Alif dan wawu maupun iya sudah disampaikan sebelumnya. Ini mengenai lin, nah, lin lebih dalam lagi itu pengucapannya. Oke, juga ada mengenai, masih ingat cerita tentang perubahan ketika wawu harus dibuang dan seterusnya. Itu semua kita kumpulkan. Proses ibdal ini ketika wajan 8, ifta'ala banyak yang dibuang jadi ita dan seterusnya, kemudian taknya ditasdid. Ini semua teorinya dikumpulkan, semua yang berubah do jadi to jadi to dan seterusnya, itu semua dikumpulkan pakai aturan. Nah, jadi dari semua cerita di depan itu, saya buatlah aturan. Saudara terpaksa harus memiliki aturan itu, mau ditempel boleh, mau selalu ada di meja boleh, karena nanti ketika tasrif-tasrif yang berhubungan dengan ilat, dengan ibdal, pasti harus menggunakan aturan-aturan ini. Saya buat aturan umum sampai 14, nanti ada aturan khusus. Aturan umum itu diambil dari yang sebelumnya, bahwa abjad ilat cocoknya hanya dengan sukun atau tidak berharokat sama sekali. Contohnya, hadaya, aslinya hadaya. Tapi ya ini tidak boleh dia berharokat, maka tulisannya menjadi hada. Begitu. Menjadi di sini diganti, karena di sini adalah fathah, maka berikutnya alif. Tapi alifnya untuk menunjukkan sebelumnya berasal dari iya, dikasihnya alif yang bengkok. Begitu. Hada, itu alif. Ya. Maroya menjadi maro. Begitu. Kedua, ini aturan yang kedua. Ilat setelah harokat fathah, cocoknya diganti dengan alif atau ya, gitu. Jadi setelah fathah, na, gitu. Asalnya sowana. Jadi sona. Kowala jadi kola. Ini yang sering kita. Kowana jadi kona, jadi kana, gitu ya. Kana, kola, gitu ya. Ini wawunya berubah menjadi alif. Begitu, karena setelah fathah, ya. Good. Berikutnya abjad ilat setelah harokat kasro. Nah, setelah ti, maka ganti menjadi ya bersukun, ya. Yu'ati wu nggak bisa setelah kasro, maka ganti, ya. Yujaki wu nggak bisa wu, ganti jadi yujaki, begitu. Yang keempat gampang, yang keempat adalah doma. Kalau doma setelah doma itu adalah wawu, setelah doma itu adalah wawu, begitu. Jadi contohnya ini makwulun, gitu. Wawunya kan nggak boleh, ini harus ditukar. Maka domahnya, nih contoh, domahnya ditukar ke kop. Jadi maku, maka wawunya yang menempati sukun. Jadi ada dua sukun. Dua sukun tidak boleh, dihapus salah satu menjadi makulun. Nah, gitu. Jadi makulun itu asalnya dari makulun jadi makulun. Begitu juga yagejuwu ini kan tidak boleh nih, dikasihlah sukun. Jadi yageju, begitu. Sampai di sini gampang sekali. 1 sampai 4 itu 1 sampai 4 itu gampang sekali karena itu sangat jelas. Tadi dari yang tadi ilmu-ilmu tadi dimasukkan. Yang kedua, AU5 ini adalah setelah alif sisipan, alif jada tidak cocok dengan ilat, maka ilatnya harus diganti dengan hamzah. Misalnya pada ain fi'il, pada isim fa'il atau akhir kata dari isim masdar. Contohnya atau setelah ada alif jada ini tambahan. Asalnya atau wa, karena ini jadi misalnya isim
Isim masdar menjadi atawun. Nah, ini tidak cocok ini setelah ada yang mati tadi di depan teorinya, di sini di jarinya begini tulisannya atawun. Nah, kemudian ai, ya ini juga tidak cocok gitu ya. Maka setelah alif ini, setelah fathah ini, setelah sukun ini digantinya dengan menggunakan hamzah, tapi hamzahnya di atas iya gitu. Roi, ya itu hamzah. Roi bun gitu. Roi bun asalnya roi bun menjadi roi bun. Itu yang kelima. Yang keenam, apabila dua abjad berharokat sukun, salah satunya adalah abjad ilat, maka yang dihapus abjad ilatnya yang contoh tadi itu ya. Ini ada dua wawu, maka tentunya ketika dia dua, salah satu harus dibuang. Maka ketika yang satu lam, yang satu hamzah, maka yang satu ilat, satu lam, maka yang ilatnya yang buang. Jadi kulna, karena yang alifnya yang dibuang. Asalnya itu dari wawu, gitu. Ya. Begitu juga yang ketujuh, apabila ada abjad ilat berdampingan wawu dan ya, gitu, maka dia akan diganti diidghamkan. Jadi mayitun gitu, diganti menjadi ya, diganti menjadi ya. Yang 7B ini sama mendekati ya karena berdampingan wawu dan ya satu kata maka ya-nya dihapus. Harokat ya yang dipindahkan ke wawu. Contohnya di sini kebetulan sama ini Maya. Contohnya kurang bagus. Istawa jadi istawat. Gitu ya-nya yang dihapus. Kedelapan ini penting. Apabila ada abjad yang sama berdampingan, contohnya hamzah dengan hamzah menjadi dipanjangkan. Amanah. Nah, amanah itu dari dua hamzah berdampingan. Tapi kalau itu adalah u, bukan a, u, maka pemanjangnya adalah pakai wawu, bersukun. Uhud. Nah, begitu. Apabila abjad yang keduanya berharokat selain sukun, di sini fathah, mau depannya sukun, depannya tidak sukun, yang penting depan belakangnya tidak bersukun, langsung diidghamkan atau dikasih tasjid, begitu. Ya. Tapi yang nomor C, apabila kata mudhof atau beridgham ini kebalikan dari tadi, abjad kedua menghendaki sukun, maka idghamnya terpaksa dibuka. Contoh yang tadi yang maf'ulun juga dibuka, di sini juga sama. Yudlilna. Nah, ini yudlilna nggak bisa di tasjid itu, tetap aja yudlilna ya. Yudlilu. Nah, ini nggak bisa gitu ya. Ya yudilu ini kenapa jadi bisa kalau yang belakang asalnya yudlil. Nah, karena naknya itu di depannya perlu sukun. Ketika yang ini tidak yudilu gitu. Maka karena dia domirnya huwa. Yang tidak boleh itu yang huna, yang wanita jamak. Itu tetap tidak boleh diapa-apakan. Gitu. Nah, yang kesembilan, apabila abjad sohi di awal kata berharokat sukun, nah, apabila ada abjad sohi di awal kata berharokat sukun, ingin diwakofkan maka diberi harokat kasor. Contohnya ini aslatu, karena kenapa jadi aslatu? Karena wawunya hilang, maka dikasih si, jadi silatu. Ya, pada umumnya dikasrohkan kalau untuk menambah dari yang mati menjadi hidup. Ya. Kemudian yang ke-10 ini yang paling penting, wajan 8 ifta'ala, wajan 8 ifta ada i dan ta dari fa'ala ifta'ala. Maka kita bagi menjadi yang sama-sama hurufnya yang fa gitu, yang berupa kalau ada berupa alif, wawu, ya tambah sa, ini adalah huruf ayu ditambah sa, fa fiilnya fa berupa itu, fa fiilnya itu apabila fa fa'ilnya itu fa'fiil, aduh, fa'fiilnya berupa alif wawu ya ditambah sa, maka diganti dengan ta, diganti ini semua ke ta, gitu. Contohnya iu ta'ala, maka si wawunya ini diganti dengan ta menjadi it ta'ala, karena ta di sini dengan ta di depan, di mana ta depannya hidup, maka ditasjidkan jadi it ta. Ita.
Yang kedua, contohnya sa. Nah, sa yang ini juga sama dijadikan tak, jadi ita, ditasjidkan juga, begitu. Itu yang 10A. Yang B itu temennya. Kalau dia ada za, zal, dan za, itu maka taknya yang diganti dengan za. Gitu. Kalau tadi itu eh, apa namanya, semua diganti jadi ta, menang taknya untuk terhadap huruf ilat dan sa, taknya yang hidup menjadi double. Selanjutnya yang ini taknya yang diganti. Taknya diganti dengan diganti dengan dal. Kalau ada dal zar ja, contohnya izeta zada, maka si taknya malah yang kalah, diganti dengan dal jadi izeda. Sedangkan yang nomor C adalah sodotozo, gitu. Ini juga taknya yang kalah, sama dengan ini digantinya dengan to. Contohnya ita, taknya diganti dengan to, jadi it to, digabung begitu ya. Nah, sebelah ini tambahan hamzah wasol pada fiil amr, terkadang harokatnya terkadang apa tidak berharokat ya. Kadang-kadang si iusil itu dibuang harokat, tidak diperlukan, menjadi hilang, menjadi ini hilang menjadi ausil. Nanti digabung si ausil ini dikasih abjad ilat di depan, kalau tidak bisa dibaca dihapus. Dihapus saja sudah jadi sil. Nah, gitu ya. Jadi seal. Ini yang hudifat, yang ke-12 dihapus ya. Ini yang 11 nyambung biasanya dengan 12. Nukilat itu ditukar. Apa yang ditukar? Bila ada huruf ilat berharokat, sementara huruf sohi justru sukun. Nah, nggak boleh justru sohi itu butuh harokat. Yang ilat cukup dikasih sukun, maka dikasihlah di situ menjadi, nah, ditukar asalnya wawunya berharokat domah, domahnya dikasih ke kop menjadi ku. Sedangkan wawunya ditukar dapat sukun. Nah, kalau sudah seperti itu menjadi yakumu, ditukar. Yartibu, contoh yang ini ditukar juga. Jadi yaribu, nah, ditukar. Namanya nukilan, ditukar. Kalau tadi udifat, kalau ini dibuang, kalau ini nukilan, ditukar. Ya. Nah, ketika terjadi penukaran seperti ini, yang ini contohnya, ketika penukaran seperti ini, makwulun, ditukar tuh antara wawu dengan kop menjadi makulun. Nah, karena ini ada dua, dibuang satu jadi makulun. Begitu. Itu yang 13. Dan ini sering. Yang ini paling sering terjadi. Kemudian 14, wawu akhir kalimat 4 huruf atau lebih diganti dengan ya, dan sebelum wawu tidak ada huruf yang didomahkan. Yu'ati. Nah, ini yang tadi sebetulnya pelajaran tadi. Kalau ada ti, wawunya ini diganti dengan ya. Itu pelajaran tadi dimasukkan menjadi AU 14 sebagai AU terakhir. Barulah yang khusus. Khusus itu saya pisahkan untuk yang mitsal, yang di depan. Hanya ada satu akaknya. Ketika mitsal itu, contohnya di sini, yap'ilu, wajan 2, misalnya begitu. Ya, contohnya di situ, ilmu dorik yang berwajan yap'ilu. Yang ada ainnya di sini, yap'ilu. Maka satu A apabila ada waw berada di antara dua harokat fathah dan kasroh, maka wawunya yang dihapus. Contohnya yaujibu, maka wawunya yang dihilang menjadi yajibu. Tadi kan ada teori yang wawu dengan ya bersebelahan, ini juga sama sebenarnya. Yauidu, wawunya yang dihilangkan jadi yaidu, begitu. Nah, kenapa ini kok ceritanya mitsal, kan di depan iya, sebelumnya kan tidak ada iya. Pak fiilnya ini, saya ulangi ya, ini agak pusing nih. Bina mitsal wau ketika menempati fa, gitu. Contohnya di sini wau, di sini wau, maka waunya ini tuh hilang, gitu. Nah, begitu juga 1B, apabila ada wau pada masdar mu'annats dihapus juga waunya. Contoh wasnatun
dibuang jadi sinatun. Kenapa jadi sinatun? Karena sin yang ada sukunnya ini harus hidup dibaca di depan dikasih kasroh tadi yang nomor berapa itu. Jadi sinatun. Gitu. Ini khusus untuk yang misal. Tapi yang misal ini jarang terjadi. Nah, yang paling banyak ini yang ajwab. Ajwab itu banyak mulai dari kowalna ditukar ini gitu ya. Karena wawunya tidak boleh pakai fathah, pakai sukun karena ada dua sukun maka yang wawunya hilang jadi kul. Nah, kenapa jadi kul? Karena wawunya hilang, kopnya harus dikasih dengan domah. Kenapa? Untuk menunjukkan ada yang hilang yaitu wawu sesudahnya. Jadi kul. Nah, gitu. Dua a. Sedangkan dua b kalau tadi apabila wawunya yang dihapus, kalau apabila ada ya yang dihapus. Itu yang dihapus contohnya di sini bayatuma. Ya, bayatuma kan dia tidak boleh, maka dia pakai sukun. Tapi karena ada sukun di belakangnya juga ada sukun, nggak boleh, maka ya-nya yang kalah menjadi asalnya ba'tuma gitu, jadi bi'atuma. Kenapa? Untuk menunjukkan ada yang hilang berupa ya, jadi kasih bi begitu. Itu dua A dan dua B. Ditambah lagi AK 2 itu yang posisi abjad itu ada juga ada yang nakis. 3A yang di belakang. Kalau ada nakis, kemudian di belakangnya contoh isim bina lapif itu langsung dihapus. Sering itu. Mau kon itu akhirnya dihapus itu, ilatnya hilang begitu. Yang berharokat tanwin itu maka mau kon. Tetapi alif yang ini bukan karena ada iya, ini mau udah dihapus. Cuma ada syarat ketika ada tanwin terakhir selalu ditambahi alif di belakangnya. Itu imla ilmu yang lain. Tiga B pada fiil bina nakis lapif yang jajem dihapus juga abjad ilatnya. Ketika ketemu tageru asalnya tageju gitu ya, ini kepaksa, ini langsung ketika dikasih la itu hilang saja sudah, tidak boleh itu ada ilat dikasih sukun mati sudah, asalnya mati dikubur jadi dibuang la tageju gitu. Uhlu menjadi uhlu dibuang aja udah gitu. Ihdi jadi buang gitu. Inwi dibuang semua gitu. Kemudian 3C juga fi'il bina nakis yang lapif yang bila ada ilat yang berharokat tanwin maka abjad ilatnya juga dihapus tapi tanwinnya dikasih ke depan ya. Jadi contohnya holiyun jadi holin gitu. Jadi status tanwinnya dikasih ke lin jadi holin. Hadiyun jadi hadin begitu. Wakiyun jadi wakin dan seterusnya. Oke. Nah, sedangkan yang lain sebetulnya ini tambahan. Ini hanya ada nanti ceritanya di tasrif ya. Ini yang una, yang ina, ini jadi apa gitu ya. Dibuang ya-nya kebanyakan sama dibuang waw. Oke, ini yang F dan G itu. Yang paling penting saya ingin tunjukkan pada saudara dalam waktu yang tinggal setengah jam lagi adalah kemarin saya memberi tugas yang kelima. Saudara membaca ini ya, saudara boleh saya hanya ingin meminta saudara mencoba mencontek gitu. Bahwa ini tidak 100% benar. Betul, contohnya biasanya kan kalau sekarang mau silah, silahnya bukan hanya ini. Ini silah itu bisa sepanjang ini sama dengan mubtadanya. Jadi sini harus ditambah lagi silah gitu ya. Jadi di sini ada silahnya, silah mausul silahnya sampai di sini. Ya kayak begitulah. Jadi tetapi tidak merubah ini, ya tidak merubah yang kanan. Kirinya boleh silahkan dirubah, tetapi yang kanannya tidak dirubah. Ini di mana yang kirinya tidak cocok dengan yang kanan. Si sorotnya kurang komplit, nahunya sudah komplit begitu. Tidak apa-apa. Dari contekan-contekan ini beberapa kali saya mengharapkan saudara makin mahir. Mau pakai tulisan tangan juga bukan tidak boleh. Kemarin ada yang pakai tulisan tangan pekan pertama, sekarang menghilang. Nggak apa-apa, tulis tangan lagi aja kalau nggak bisa pakai Excel gitu ya. Nah, dari contekan ini ingin mencoba saudara menerjemahkan ini menjadi bagan. Mari kita lihat. Apa yang saudara lihat di sini adalah lihat di sini ada mubtada.
Ina itu huruf. Tidak perlu apa-apa di kanan kosongin aja ina karena dia huruf taukid nasoba robau. Ini hanya sebagai ini, tapi di kanan kosong aja, nggak usah pakai apa. Kemudian baru isim inanya aladi tapi dia berupa mausul. Ini ada silah yang saya katakan tadi silahnya sampai di bawah. Sehingga ini si yang jadi eh, aladi itu ketika dinahu namanya mubtada. Ini mubtada. Tetapi si mubtadanya tidak sendiri karena dia punya silah, silahnya panjang. Yaktubuna ma anjalallahu minal kitabi wa yastaruna biha samanan qalila. Itu semua adalah silahnya. Karena ini semua silahnya berarti si mubtadanya semua gitu dari situ awal. Nah, tetapi si mubtada ini mengandung silah ada maf'ul, ada fi'il, ada maf'ul. Ternyata si maf'ulnya juga pakai apa yang? Pakai mausul lagi, anak kalimat nih pasti. Ini silahnya juga pasti harusnya sampai bawah gitu ya, sampai sini. Nah, ini silah. Cuma saya tidak teruskan di dalam sebentar. Suara saya barusan kurang jelas. Nah, sekarang jelas lagi. Ini harusnya sampai sini silahnya. Ini si jar majrur maju ke depan itu yang benar. Tapi yang sorop ini masih banyak kekurangannya di yang lama ini cerita lama. Yang barunya sudah tidak boleh buat kayak begitu lagi. Nah, si silahnya segini ini ternyata sebuah kalimat sempurna. Karena ada ma dikonek dengan maf'ul bih. Berarti ini anak buahnya maf'ul bih. Begitu. Anak buahnya maf'ul bih. Bukan fi'il fa'il. Nah, jadi kita bisa ngegambarnya kayak gini. Berikutnya ada waw atop, kemudian di sini ternyata ada yang maktub kepada silah sebelumnya yang atas tadi. Jadi kalau tadi silah sebelah sini asalnya dari yang ini tuh sampai sini. Disambung lagi ini sebagai silah lagi. Jadi silahnya seolah-olah semuanya boleh juga ini silah sendiri juga mausus. Karena mausulnya yang ini tetap aladina. Orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kita dan balik lagi orang-orang yang mereka menjual orang-orang yang dipakai lagi karena di situ ada maktub karena pakai wawu. Orang-orang yang menjual menukar dengannya harga yang sedikit begitu. Artinya maktub tuh harus dipakai lagi gitu. Yang dimaktupinya adalah ini, yang dimaktupinya adalah fiil, berarti si fiil berupa silah berarti dia pun jadi silah begitu. Nah, jadilah ini hijau, ini pun sama hijau fiil fa'il maf'ul bih. Cuma ada yang ghairu sharih, ada yang maf'ul bih biasa. Ini adalah fiil fa'il, ini fiil fa'il, tapi yang ini maf'ul bihnya punya anak, sedangkan ini sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya ada di ulaika. Khobarnya di sini ulaika sampai ke bawah. Nah, ulaikanya itu ternyata si ulaika itu juga bisa sebagai mubtada. Begitu. Jadi kalau gitu ulaika mereka itu adalah apa? Man yakuluna mereka tidak memakan. Oh, berarti khobarnya adalah ma yakuluna fiil fa'il. Tetapi di bawahnya ada fi butunihim. Butunihim jar majrur ini bisa jadi hal terhadap ini. Oh, berarti ini nyambung dong. Malah di sini ada ilanaro. Oh, kecuali ini maf'ul bih gitu ya. Jadi ini akibatnya apa? Ini akibatnya satu kalimat sempurna. Selesai sebetulnya. Ini sebagai khobar dari mubtada si hijau. Ternyata dikasih wawu. Nyambung. Ini berupa juga sama. Ini adalah maktub tadi ke situ. Berarti ini sama. Kalimat sempurna juga. Fi'il maf'ul bih. Gitu. Fa'il fi'il maf'ul bih. Ini karena dihubungkan dengan wawu, masih anaknya si khobar. Disambung lagi dengan wawu, masih anaknya si khobar. Disambung dengan wawu, masih anaknya si khobar. Di mana menghubungkan ini tidak bisa dengan atasnya saja, tapi langsung saja ke atas. Berupa wawunya, maktubnya kalimat. Gitu. Karena apa? Ini kalimatnya adalah kalimat fi'liyah, fi'liyah, fi'liyah. Yang ini ismiyah sendiri. Yang ismiyah itu mengikuti sebagai sesama jumlah begitu. Nah, jadi kalau kita lihat di kalimatnya, ini menjadi bagi mereka azab yang pedih. Yang ini dia tidak akan mensucikan mereka. Yang ini Allah tidak akan menyapa mereka. Yang ini mereka hanya
neraka ke dalam perutnya. Ini semua masing-masing ngegantung muta'alaq ke si khobar. Khobar dari mubtada ulaika untuk menjelaskan mereka itu ngapain, mereka itu ngapain, mereka itu ngapain, mereka itu ngapain. Si mereka itu ngapain adalah khobar dari ini ina. Ina itu adalah Aladina. Sampai di sini, maka khobarnya yang ini, yang kuning itu. Jadi ketika digambarkan jadi jelas. Iya ya, tadi mubtada ada fiil fa'il. Tuh, anaknya itu. Kemudian nanti maf'ul bihnya punya anak, dicek di sini. Maf'ul bihnya nanti punya anak, anaknya fiil fa'il hal. Nah, di sini. Baru kemudian di belakangnya ada fiil fa'il, maf'ul bih dan maf'ul bih goil sorry. Nah, selevel si hijau, maka ini hijau, hijau, hijau. Cocokkan warna ini dengan warna ini, sama-sama hijau, kuning, sama-sama kuning, sorry. Kuning, kuning, hijau, hijau. Anak berikutnya biru, biru. Tapi karena terakhir, bolehlah dibuat begini, begitu. Begitu juga di sini ketika khobar, khobar kuning, gitu. Kemudian mubtada khobar, ternyata khobarnya berupa mubtada khobar, khobarnya berupa mubtada khobar. Coba kita lihat mubtadanya dia sendiri, tidak kelihatan. Mubtadanya dia sendiri, khobarnya rame-rame. Ada 1, 2, 3, 4 dihubungkan dengan waw. Maka ada 1, 2, 3, 4 dihubungkan dengan waw. Maka dikasih bintik-bintik wawnya itu. Gitu, koma, koma, koma. Ya, itu wow, itu ya. Ini satu kalimat, maka kalau mau kasih garis kiri dan kanan dua-duanya tegas satu kalimat. Bu, panjang banget. Iya, ini satu kalimat. Sempurna dari kiri sampai kanan berupa ismiyah mubtada khobar, di mana mubtadanya berupa fiil fa'il dan maf'ul bih, dikasih waw di situ, fiil fa'il maf'ul bih lagi. Gitu, ada dua jenis di mana maf'ul bihnya punya cucu. Sedangkan di sini mubtadanya sendiri aladina tadi ulaika. Kalau di sini aladina, kalau sini ulaika atau ma, itu semua namanya mausul pasti begitu ya. Kemudian barulah dia punya khobar. Nah, khobarnya ternyata ada dihubungkan dengan wawu, ada wawu, ada wawu, kalimat sempurna, kalimat sempurna, kalimat sempurna. Bayangkan kalau tidak pakai gambar ini, ada kalimat sempurna 1, 2, 3, 4 berjajar, ngapain? Apa urusannya itu kalimat-kalimat-kalimat? Ternyata itu adalah ada mubtada. Ternyata nggak ada khobarnya. Di sini malah fi'liyah, fi'liyah, fi'liyah. Bagaimana cara mencari khobar? Oh, khobarnya itu adalah ini semua. Kalau ini mubtada dan khobar sebuah kalimat sempurna, ketika di sini ada mubtada, mencari khobarnya. Oh, khobarnya yang ini. Menggambarkan dengan begini, maka ketika kita balik lagi ke sini, menjadi enteng. Oh iya ya, gambar itu tuh maksudnya. Ke sini menjadi enteng lagi. Oh iya, mubtada. Nanti lama-lama kalau saudara sudah mahfuz betul, ini tuh tidak dibutuhkan, hanya ada di otak saudara. Ini juga tidak dibutuhkan, hanya ada di otak. Apalagi yang ini tidak dibutuhkan. Saudara bisa langsung dari sini, langsung loncat seperti menggambarkan ini, loncat di otak itu. Oh, ini mubtadanya. Oh, ini ada anak buahnya dan sebagainya. Dari mana saudara? Dari sini langsung. Oh, nggak bisa dong Pak, masa dari sini langsung. Percaya, suatu hari nanti saudara bisa akan ketemu dari sini, bisa langsung di otak tuh kayak begini otaknya. Saat mubtada ini mubtada, iya, mubtada ada maf'ul. Oh, ini ya, gitu. Tapi untuk sampai ke situ, maka saudara harus main-main dulu ke sini, main-main dulu ke sorot, main-main ke sibeh jumlah, kemudian baru main-main ke nahu, nahunya kemudian dihubungkan. Setelah ini baru belajar menggambarkan, dari main-main belajar menggambarkan berkali-kali, berpuluh-puluh kali, dan tahu mana yang bintik-bintik, mana yang tegak, mana yang tegas. Ini tegasnya satu. Loh, oh gitu ya? Mari kita buktikan sebentar. Yang lalu, oh tapi nggak ada di sini. Ya udahlah, biarin. Sekarang ada pertanyaan. Ini yang menarik dari Ibu Desi dari Iceland. Ini kita karena beda 11 jam nih kita ini. Jadi dia sekarang baru jam 9-an kira-kira ya. 9 pagi ya.
di sana. Bismillah, punten Kang Muslim, boleh katanya tentang tugas 5. Masa nggak boleh? Untuk kalimat utama dengan mubtada, mulai dari alazina. Di manakah khobarnya? Maaf, khobarnya ulaika kah? Jawabannya benar. Tadi gambar yang tadi itu. Nah, gitu ya. Ulaika ini adalah mulai khobar si kuning. Yang tulisannya merah. Di sini pun menjadi tetap kuning, gitu ya. Nah, di sini mubtadanya adalah aladina. Nah, setelah ina ada aladina, kemudian ada ulaika, gitu. Jadi ada aladina di sini, kemudian ada ulaika. Di sini ada ulaika khobarnya, ya. Kemudian pertanyaannya diteruskan. Untuk sesudah yujakihim, apakah itu bukan kalimat baru? Di bagian nahu, mereka itu warnanya kok biru, seakan-akan levelnya sama dengan la yujakihim. Sesudah yujakihim dengan yujakihim kok sama? Balik lagi ke gambar ini. Ibu Desi ini komplain. Ketika di sini la yujakihim berwarna biru, kenapa lahum, apa ini nggak kelihatan? Lahum adabun alim, ini juga biru. Seolah-olah ini satu level. Lihat di gambar saya, kok satu level ya? Dan ini bagian daripada khobar ya, gitu ya. Ibu Desi tidak mau. Ibu Desi bilang, berhubung kalimat baru, apakah wawunya tidak perlu disebut istinafiah di bagian nahu? Artinya Ibu Desi mengharapkan ini adalah istinaf. Ditulis di sini istinaf, berarti ini bukan hijau, ini harus sudah putih putus. Begitu. Sudah kalimat baru dan ini bukan biru, nanti menjadi kuning normal. Khobar mukodam dan sebagainya. Dan tidak ada tulisan maktub ke 1722 ke atas, ini nggak boleh ada, begitu kata Bu Desi, ya. Karena ini adalah kalimat baru pemahamannya. Mari kita lihat. Mari kita, bagus sekali di pertanyaan. Nah, jawabnya begini. Benar bahwa nomor 2 ini walahum adabun alim. Walahum adabun alim adalah kalimat karena diri lahum, gitu. Lahum berarti ini khobar mukodam. Adabun itu menjadi mubtada muakhor. Alimun ini sifat keadabun. Clear. Kalau saya nggak perlu pakai peta-peta lagi, nggak perlu pakai tabel-tabel, langsung bisa. Besok saudara pun akan begitu. Nah, adalah kalimat baru berupa ismiyah. Ini ismiyah, betul. Walahum adabun alim. Karena khobar mukodam dan mubtada mu'akhir. Tetapi diberi warna biru selevel dengan wala yujaqihim. Wala yujaqihim. La yujaqi. Yujaqi itu jelas adalah fi'liyah. Yujaqihim. Himnya adalah maf'ul bi. La-nya diselipkan. Gitu ya. Yujaqihim. Gitu. Maka nomor 3, bisa wawu tersebut disebut istinafiyah bila secara makna benar-benar terpisah dari kalimat sebelumnya. Tapi bisa juga menjadi wawu athof, yaitu penghubung kalimat sesudahnya maktub dengan kalimat sebelumnya. Jadi maktub dan maktub lainnya berupa kalimat. Nah, makanya di sini dituliskannya adalah berupa maktubnya kalimat, bukan huruf, bukan kata, kepada kalimat 1722 yang atas ini. Kita nyantol ke situ, karena yang ini nyantol ke situ, yang ini nyantol ke situ, yang ini pun nyantol ke situ. Ini kalimat, ini kalimat, ini kalimat, ini kalimat, begitu. Ini fiil, ini fiil, ini fiil, ini ismiyah, fiiliyah, fiiliyah, ini tetapi sesama kalimat, begitu. Maka bisa begitu, bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, kok dua-duanya bisa? Berarti gambar ini bisa jadi salah. Iya, itu jadi salah. Nah, kalau pilihannya adalah
dia menjadi istinaf, maka yang tadi jadi sifat. Kalau pilihannya adalah wautan atau maka gambar ini adalah benar. Kalau ini adalah wau atau kalau ini istinaf ini harus dipotong. Sehingga, nah sebentar sebelum sehingga dari mana ide itu bisa jadi apa namanya bisa jadi wau atau kesesuaian sigot ini di tingkat 5 pekan 34 halaman 503 tulisannya begini. Pada umumnya antara maktub dan maktub ilaih memiliki kesesuaian dari sigot. Seperti di sini fiil dengan fiil. Nah, ini yang dimanfaatkan. Jadi boleh rupanya fiil dengan fiil. Selama kelas KBI, memang yang diajarkan, dicontohkan hanya berupa isim dengan isim saja. Contohnya yang ini terus, itu terus. Karena cakupannya berbicara keterkaitan kata atas dan bawah, kata atas dan bawah, kata atas dan bawah. Sedangkan ketika KPI, kita berbicara keterkaitan kalimat. Maka bisa fiil dengan fiil seperti di dalam buku. Tapi tidak boleh fiil dengan isi. Fiil dengan fiil boleh. Nah, jadi kebolehan itu mengakibatkan yang ini boleh jadi waw atop asal ada tulisan maktubnya kemana. Tapi yang dimaktubkan berupa kalimat. Ini kalimat dimaktubkan kepada kalimat di atasnya. Boleh. Itu pakai waw atop. Sehingga gambar ini yang merah asalnya ini muta'alaq ke sini nyambungnya, ini yang hijau ke situ nyambungnya, yang ini nyambungnya ke sini. Jadi kalau dalam kasus ini namanya bukan muta'alaq tapi maktub ilai. Ini maktub ilai, ini maktub ke maktub ilai, ini maktub hijau ke maktub ilai, ini ganola ke maktub ilai. Begitu. Ini boleh. Tapi boleh juga seperti Ibu Desi, yaitu boleh yang kedua. Apa? Tulis istinaf, jangan di kanan Bu, di kiri. Istinaf. Kalau ada istinaf berarti ini tidak boleh ada maktub. Nah, gitu. Berarti kalau tidak ada maktub, si hijau ini tidak boleh bablas ke bawah. Si kuning tidak boleh bablas ke bawah. Berhenti sampai di sini. Karena ini istinaf. Karena berhenti, maka si kuning sampai ke kanan. Si kuning sampai ke kanan, ini hilang tulisan istinaf. Boleh. Boleh. Maka gambarnya menjadi mubtada khobar. Kemudian di sini harus ada garis tegas. Itu kalimat baru. Ini kalimat, satu kalimat. Mohon maaf, saya tulis pakai merah. Ini satu kalimat. Sampai di sini, ini kalimat yang berbeda. Khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Di sini berubah kalimat sendiri. Terpisah. Begitu. Boleh. Dalam kontekstual nahu sorof. Sekarang yang mau dibicarakan konteks yang mana? Konteks berikutnya. Kalimat satu, mubtadanya begini bahasanya. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab Taurat dan menukarkannya dengan harga murah adalah. Ingat, kalau mubtada adalah khobar. Adalah mereka hanya menelan negara ke dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan menyusikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Itu. Ini khobarnya. Seperti itu karena bagi mereka azab yang pedih. Yang bagian belakang bagian daripada khobar juga. Kenapa? Karena di sini berpikir bahwa bagi mereka azab yang pedih itu adalah bagi mereka itu adalah bercerita tentang neraka. Bagi mereka azab yang pedih. Azab yang pedih itu bagi mereka itu adalah khobar muqaddam itu selalu ada sesuatu yang mahdhuf yang hilang. Bagi mereka, apa sih bagi mereka? Itu ada yang hilang, yaitu yang diceritakan. Apa itu? Neraka bagi mereka adalah begitu. Adab yang sangat pedih adalah neraka bagi mereka. Jadi nerakanya memang tidak dimunculkan. Ini cerita neraka. Yang di sini mereka hanya menelan api neraka. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat. Ini cerita tentang neraka. Jadi ini semuanya bercerita tentang neraka. Begitu. Sehingga
seolah-olah bahwa khobar itu satu kesatuan. Maka ini menjadi maktub. Pakailah koma. Kalimat pertama. Kalimat kedua. Ini dipotong. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab Taurat, dan menukarkannya dengan harga murah, adalah mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Titik, selesai mubtada dan khobar. Ini kalimat berikutnya, kalimat yang kedua. Bagi mereka ajab yang pedih. Di mana ini harus tidak ada hubungan dengan yang atas. Cerita yang di bawah, apakah ada hubungan dengan cerita yang di atas? Ketika tidak ada hubungan, bolehlah menggunakan ini. Ketika bercerita di atas dengan dan di bawah ini, apalagi ini terhadap khobar tentang cerita neraka ini, maka ini adalah ada kontekstual kepada khobar. Maka membuat garis tegas di sini, menganggap ini berbeda, boleh secara nahwu sorof, tetapi secara makna justru ini masih berhubungan. Karena secara makna berhubungan, maka ini tidak boleh berupa tegas, tetapi harus berupa titik-titik. Karena itu wow, berarti ini ada maktub. Berarti usulnya Ibu Desi, supaya di sini sebagai istighnaf dan sebagainya, benar secara nahwu sorof, tetapi secara makna ternyata bisa itu sebagai wau atau. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tuh begini. Secara susunan kalimat, bisa saja yang dipilih adalah kalimat satu atau kalimat kedua. Dua-duanya memenuhi syarat. Tetapi secara makna, kalimat masih ada keterkaitan antara kalimat sempurna terakhir yang berupa ismiyah itu, yang menerangkan tentang neraka, dengan kalimat sebelumnya berupa fi'liyah yang menerangkan juga tentang neraka. Juga. Sehingga status huruf wawu menjadi penghubung atau atok, bukan kalimat istighnaf. Itu yang menjadi sebab kenapa kok dia jadi pakai wawu. Kenapa wawu atok bukan wawu istighnaf, begitu. Mangga silakan, masih ada 5 menit untuk diskusi sebelum buka bersama. Buka bersama sebelum selesai jam 5. Aduh, hujan besar nih kalau di Bandung. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada Pak Puji mau menutup dengan kaparatul majid. Kalau di ada yang bicara nih? Ya, Pak. Siapa? Silakan. Halo. Pak, ini saya melihat bagi mereka siksa pedih itu kan ada mereka, Pak. Mereka ini siapa? Yang mereka yang dia sucikan, yang tidak disucikan oleh Tuhan itu gitu. Yang sebelumnya kan ada mereka juga, Pak. Jadi mereka ini sama, Pak. Mereka pada lahum adzabun alim itu sama dengan mereka pada wala yuzakkihim gitu. Ya, jadi merekanya ini. Jadi itu ya. Tapi nggak bisa sama jadi, tuh, Pak. Tapi nggak bisa jadi atau karena mereka nggak bisa, Pak. Karena kalau nggak bisa ya. Iya, karena satu mubtada gitu ya. Nah, yang satunya merekanya dia sebagai satunya itu apa? Mudhof ilaihnya, satunya adalah sebagai itu sebagai apa? Maf'ul bih gitu. Berbeda. Tapi ini yang dihubungkan kalimat kepada kalimat. Kalimat sama kalimat gitu ya. Makanya harus nanti maksudnya tulisnya harus tegak. Tulisannya maksudnya berupa tegak sepanjang gitu. Panjang gitu. Itu kira-kira. Oke, silakan. Pak. Silakan Pak Hatta. Pak Hatta tuh Pak Hatta mau menambahkan. Silakan. Untuk kalimat walahum adzabun alim apa Pak? Ya, betul. Itu. Ya, sebentar saya adzabun alim. Sebentar. Saya tunjukkan. Itu sebenarnya bisa berupa ismiyah, bisa juga berupa fi'liyah. Nah,
Jika berupa ismiyah, maka jar majrur itu ta'alluq kepada fi'il, kepada isim. Nah, sedangkan adzabun alim itu sebagai mubtadanya. Sebentar, Pak. Tetapi sebenarnya, nah, Pak Hatta, saya tunjukkan dulu biar Pak Hatta lebih nyaman. Sebentar, mangga-mangga. sebentar. Saya tunjukkan dulu. Biar Pak Hatta lebih nyaman menerangkannya. Saya tunjukkan dulu. Oke. Oh iya, ada nanti yang mau saya terangkan ya berikutnya sebentar setelah itu. Tapi setelah itu. Oke, sebentar. Mana tadi? Ya ini. Silakan Pak Hatta. Saya Ya. ada? Nah, Ada Pak. walahum, Kecil. nah, Ya. lahum itu sebenarnya bisa saja ta'aluknya kepada fi'il, yaitu istaqara. Nah, jadi walahum adzabun alim bisa Nah. juga sebenarnya ta'aluk, nah itu kepada yang makhluf itu kepada fi'il. Jadi tetaplah bagi mereka azab yang pedih. Jadi bisa saja sebenarnya walahum adzabun alim itu sebenarnya fi'liyah. Nah, bagaimana menterjemahkannya? Ya. Jadi karena lahum itu ta'aluknya kepada fi'il, perkiranya adalah istaqara, maka kita menterjemahkannya walahum adzabun alim itu dan tetaplah bagi mereka adab yang pedih. Jadi jika dibuat waw atop itu sangat-sangat relevan. Pak Hatta, kalau nyari-nyari apa namanya yang di makhluk itu menjadi susah nanti. Iya. Ya. Maksudnya begini. Jadi ketika diberi waw atop, nah ketika diberi waw atop itu sangat relevan. Mengapa itu sangat relevan? Karena khobarnya itu bukan isim jamid. Nah, berbeda kalau khobar isim jamid. Nah, jika khobarnya berupa isim mushtaq atau jar majrur, nah, walaupun itu jumlahnya ismiyah, tetapi mendekati kepada fi'liyah. Nah, sekali lagi, jika jumlah mubtada khobar, ketika khobarnya berupa isim mushtaq atau jar majrur, nah, walaupun itu ismiyah, tetapi dekat kepada jumlah fi'liyah, hampir mirip. Nah, makanya ketika diatopkan kepada jumlah fi'liyah, itu tidaklah mengapa, itu sangatlah relevan. Itu maksud saya, Pak. Terima kasih Pak Hatta. Ibu Desi, clear nggak Ibu Desi? Jauh-jauh dari Iceland nih. Alhamdulillah, nuhun Pak Hatta, Pak Musrif. Nuhun, mangga. Ada satu lagi yang ingin saya terangkan, bukan terangkan, ada info tambahan, yaitu bahwa saudara lihat, Anda masih ingat nggak saudara pada ini nih? Saudara masih ingat nggak pada ini? Kosakata ya. Masih dipegang terus. Masih ada Pak. Masih, Udah ada. Nanti di dalam tabel, sekarang ini tabel itu tabel lama, tabel baru. Saya ingin setiap ada fiil, selain fiil madi, fiil mudhari, ada wajah, ada halaman dari kosakatanya berapa. Supaya saudara kembali ke sini. Satu. Kedua, saudara masih menggunakan ini enggak? Al-Quran Green Text. Masih menggunakan. Nah, ini pakai dari sini, buka ke sini, pilih salah satu Al-Baqarah misalnya, atau kemudian dari Quran tafsir. Kalau ini Quran Green Text, yang sebelahnya Quran tafsir. Kenapa? Apa bedanya? Bedanya kalau di sini nanti saudara dapat adalah muzarodnya sangat presisi. Walaupun ini tidak 100% benar. Saya menemukan ada kesalahan, tapi ya 99% benar lah. 98% benar. Masih ada kesalahan Green Tech ini. Tapi lumayan. Minimal ini mujarodnya tepat. Termasuk wajahnya dia tepat. Nah, sedangkan Quran tafsir yang sebelah kiri, ada daftar surah kemudian saudara cari, ini bagusnya mengandung ada mubtada, ada khobar, itu ada di situ. Dia sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai hal. Jadi pakai ini Quran, 2 pakai ini, 3 pakai ini,
kayak ini. Ini semua 4 biji itu dipakai kapan? Saudara kerja dulu, saudara buat tabel. Ketika mau diuji tabel saudara, buka keempat-empatnya, cocokkan keempat-empatnya, baru ketahuan ini cuma sedikit, oh ini cocok, oh ini pas, ini baru enak. Baru saudara akan yakin terhadap hasil saudara. Jadi 4 ini menjadi referensi ketika saudara KTI. Pertama adalah kosakata. Jangan lupa. Kedua adalah green text. Ketiga adalah Quran tafsir. Ini elektronik. Keempat adalah i'rab Al-Quran perkara. Ini harganya cuma 120 ribu. Seluruh Quran dari depan sampai atas ada semua. Dan semua sudah pakai. Contohnya ini mutadana. Ini badana. Ini isim lengkap. Ini badana. Ini. Dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang ini tidak tepat. Kita yang lebih ngerti. Ah, ini bukan badal. Ini adalah sebetulnya bisa juga dia sebagai sifat. Karena badal dan sifat itu tipis. Yang satu terjemahannya yang satu terjemahannya yaitu. Begitu. Ya. Jadi tolong 4 ini dimiliki lagi, di-on-kan lagi, kosakatanya di-on-kan lagi, green text-nya di-on-kan lagi, tafsirnya di-on-kan lagi. Buku ini harus dimiliki kalau ada uangnya 120 ribu, pakai Tokped ada. Ya. Jadi silakan lengkapi supaya kita ketika membuat tabel merasa yakin, karena nanti sejak setelah Lebaran, kita akan mulai mentartib dari buat tabel sampai membuat bagan. Dan saya hanya akan menyontohkan 2 kali. Selebihnya semua saudara bergantian. Setiap grup harus ada 1 orang yang nampil. Tidak boleh tidak. 1 grup harus ada 1 yang nampil. Setiap grup belajar. Kalau dia sendiri ya dia harus sendiri. Kalau dia berdua, di antara berdua 1 yang naik. Kalau bersama hanya 1 yang boleh naik. Begitu. Silakan nanti siapkan 4 ini untuk melengkapi. Itu aja yang ingin disampaikan Pak Fauzi. Tolong tutup. Sudah jam 5. Pak Fauzi silakan. Ya, baik Pak. Baik ya. Marilah.